Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Depati, balik lagi nih dengan saya Dr. Melanggrani yang akan menjadi host pada acara podcast kali ini. Tentunya untuk menyapa sahabat Depati di rumah, saya akan memberikan satu pantun nih. Pergi ke pasar beli buah-buahan, tidak lupa beli kue nih. Puji syukur kita ucapkan, kita bertemu di acara podcast hari ini. Oke, sahabat Depati di rumah, kali ini topik yang akan kita angkat mengenai skoliosis. Tentunya nih terdengar agak asing ya di telinga teman-teman sahabat Depati di rumah. Kali ini kita kedatangan dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi Dr. Dito Basuki yang akan hadir nih bersama kita pada podcast kali ini. Mari Dr. Dito, silakan disapa sahabat Depati di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat Depati, pendengar Depati Podcast. Perkenalkan, saya Dr. Dito Basuki Putra, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Sehari-hari saya bertugas di klinik Rehamedik, instalasi rehabilitasi medik yang ada di Gedung Rawat Jalan lantai 2. Oke. Ya. Jadi gini dok, kan tema kita hari ini mengenai skoliosis nih dok. Bisa dijelaskan nih dok kepada sahabat Depati di rumah, apa sih skoliosis itu dokter? Ya, sahabat Depati, mungkin banyak yang masih asing dengan kata skoliosis. Skoliosis itu berasal dari bahasa Yunani dengan kata yang sama, skoliosis, yang artinya itu lengkungan. Jadi secara bahasa artinya lengkungan, cuma secara istilah skoliosis itu adalah pembengkokan tulang belakang ke arah lateral yang kita konfirmasi dengan gambaran radiologis, yaitu dengan menghitung sudut kopnya lebih dari 10 derajat yang disertai atau tanpa disertai komponen rotasional pada kolumna vertebralis. Jadi kuncinya ada dua, yaitu kelengkungan ke arah lateral, yaitu sudut kopnya lebih dari 10 derajat, dan yang kedua adalah baik itu disertai atau tidak disertai komponen rotasional dari kolumna vertebralisnya. Oke, Gitu. baik dokter. Ya. Selanjutnya nih dok, apakah skoliosis itu dapat menyerang semua usia loh dok? Terus apakah ada faktor risiko tertentu yang dapat menjadikan faktor risiko tersebut menjadi penyakit skoliosis itu sendiri dokter? Ya, untuk menjawab pertanyaan itu, jadi kita harus mengetahui dulu klasifikasi dari skoliosis itu sendiri. Jadi ada beberapa klasifikasi, ada yang mengklasifikasikan dua, skoliosis struktural dan non struktural. Ada juga yang mengklasifikasikan sebagai struktural skoliosis primer ataupun sekunder. Ada juga yang membagi ke dalam 3 klasifikasi. Jadi skoliosis struktural, transient struktural dan non struktural. Cuma yang sering dipakai adalah klasifikasi yang membagi menjadi 2 aja, yaitu skoliosis struktural dan non struktural. Kemudian dari klasifikasi ini kita dapat menemukan etiologi. Kalau yang skoliosis struktural itu etiologinya bisa idiopatik. Idiopatik ini adalah tidak diketahui penyebabnya apa, unknown. Bisa osteopatik, bisa neuropatik, bisa miopatik. Cuma untuk skoliosis struktural sendiri, yang paling banyak kasusnya, 80% dari skoliosis struktural itu adalah idiopatik gitu. Berarti tidak diketahui ya dok? Tidak diketahui penyebabnya apa. Bisa juga, ya, sementara 20%-nya itu bisa kongenital, bisa juga acquired didapat. Sementara untuk skoliosis non struktural atau bahasa lainnya skoliosis fungsional, itu penyebabnya biasanya yang pertama postur. Jadi terkait dengan orang itu melakukan misalnya tidak melakukan postur yang baik pada saat berdiri, berjalan ataupun duduk dalam waktu yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya nyeri dan spasme otot, khususnya pada otot-otot punggung, pinggang ataupun perut. Kemudian yang paling sering itu adalah 2 itu. Ya. Lalu gini dok, apakah ada aktivitas yang disarankan nih dok bagi penderita skoliosis untuk mengurangi keluhan nih dok? Mungkin kan ada kerasa nyeri seperti itu dokter. Ya. Tadi saya belum menjawab pertanyaan tadi kan, menanya apakah dapat menyerang semua usia? Ya, dok, ya benar. Ya, itu jawabannya adalah ya, dapat menyerang semua usia, bahkan dari usia 0 bulan gitu. Dari masih bayi sekali ya dok idiopatik. Jadi pembagiannya dari infantil, juvenil, adolescent sama adult. Infantil itu dari yang kita ketahui adalah umurnya 0 tahun sampai 3 tahun. Sementara juvenil itu lebih dari 3 tahun sampai 10 tahun. Adolescent itu di atas 10 tahun sampai 18 tahun, dan adult dewasa itu di atas 18 tahun. Jadi bisa menyerang semua usia. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh penderita skoliosis? Nah, itu tergantung dari derajat kelengkungan kurvanya. Jadi
kalau ada pasien skoliosis datang ke kita harus asesmen dulu skoliosisnya seperti apa. Pertama ya tentu skoliosis struktural, skoliosis non struktural, fungsional. Kemudian kita harus menilai juga derajat kelengkungan kurvanya itu. Karena ini sangat penting dilakukan karena untuk penata laksanaan manajemen dari skoliosis itu sendiri akan bergantung dari derajat kurvanya itu. Dan tentunya saya lupa menyebutkan tentunya juga usianya juga. Jadi ada dua hal yang paling berpengaruh pada tata laksana skoliosis. Yang pertama adalah usia. Usia di sini maksudnya terkait dengan kematangan tulangnya, tingkat maturitas tulangnya. Kemudian yang kedua adalah derajat kelengkungan kurvanya. Dengan menentukan derajat kelengkungan kurva, kita akan dapat menentukan manajemen skoliosis yang baik. Jadi begini, kalau ternyata setelah kita ronsen, kita dapatkan derajat kelengkungan kurvanya itu sudut kopnya, itu di bawah 20 derajat, itu biasanya intervensinya cukup dengan latihan fisik saja. Kemudian sementara kalau lebih dari 20 sampai 40 derajat, itu selain latihan fisik, kita harus berikan ortotik. Ortotik itu semacam penyangga. Nanti penyangganya juga tergantung apakah setinggi punggung atau setinggi leher. Disesuaikan dengan konveksitas dari kelengkungannya. Kemudian kalau lebih dari 40 derajat, nah itu nggak ada tempatnya lagi di situ untuk latihan fisik dan brace. Tapi harus tindakan operatif seperti itu. Oke, untuk latihan fisiknya itu seperti apa ya dok? Ya mungkin bisa dijelaskan dok. Kalau latihan fisiknya sendiri juga sebenarnya dia sifatnya personal, custom pada tiap orang. Tapi prinsipnya yang utama adalah latihannya itu kita singkat dengan EDLF. E-nya elongasi, D-nya derotasi, LF-nya lateral fleksi. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa skoliosis itu bisa selain kelengkung, dia juga bisa disertai dengan komponen rotasional dari kolumna vertebralisnya. Nah, jadi pertama elongasi. Elongasi itu adalah tujuannya untuk memanjangkan tulang belakang. Jadi gerakannya itu seperti bergantungan, hanging, bergantungan, atau bisa juga melakukan latihan peregangan, stretching yang tujuannya untuk mengelongasi dari tulang belakangnya. Kemudian yang kedua adalah derotasi. Nah ini, derotasi ini penting, makanya kita harus tahu, harus kita ronsen dulu, kita anamnesis dulu, skoliosisnya kurvanya ke arah mana, kanan atau kiri, ada rotasi atau tidak. Karena latihannya akan terkait dengan rotasi yang ada pada pasien. Jadi kalau misalnya dia mengalami rotasi ke kanan, otomatis latihannya kita counter. Dibalik. Jadi rotasinya ke kiri. Atau sebaliknya rotasinya ke kiri, berarti latihannya derotasinya kita rotasinya ke kanan. Yang kemudian yang terakhir adalah lateral fleksi. Sama lateral fleksi. Kalau dia konveksnya, jadi kalau skoliosis itu kan bisa single kurva, huruf C, atau double kurva, huruf S. Yang namanya konveks itu kan adalah bagiannya cembung. Kalau konkav kan bagian cekung. Jadi kalau misalnya dia konveksnya ke kanan, berarti lateral bendingnya kita ke arah kanan juga, gitu. Tapi sebaliknya kalau konveksnya ke kiri, berarti lateral bending juga ke kiri. Sama juga posisi tidur juga. Jadi kalau misalnya pasien skoliosis, kita dapatkan dia ternyata kurvanya tuh konveksnya ke kanan, cembungnya ke kanan. Berarti kita sarannya tidurnya sisi kanan. Karena kalau dia tidur sisi kiri, itu akan memperberat konveksitas dari kurvanya itu. Jadi memang kalau untuk latihan untuk skoliosis sendiri, kita ngesetnya tuh benar-benar personalized gitu, custom ya. Jadi nggak bisa kita pukul rata karena tiap orang, karena skoliosis itu banyak variasinya, bisa single kurva, bisa double kurva, rotasinya ke kiri, ke kanan, konveksinya ke kanan, ke kiri. Nah itu harus kita asesmen dulu. Oke dokter. Lalu dok, bagi penderita skoliosis nih dok, apakah masih diperbolehkan olahraga nih dok? Lalu olahraga seperti apa yang diperbolehkan nih buat penderita skoliosis dokter? Iya. Ya kalau skoliosis sendiri sebenarnya khususnya yang kita bahas yang struktural dulu ya, yang idiopatik. Itu sebenarnya dia tidak ada gejala sama sekali. Apalagi kalau dia derajat kelengkungannya itu masih ringan, katakanlah di bawah 20 derajat. Jadi mau biasanya aktivitas sehari-hari itu nggak terganggu. Aktivitas sehari-harinya, kegiatan olahraganya itu nggak ada gangguan sama sekali. Cuma memang problem utama yang muncul pada kasus-kasus skoliosis ini, dia memang tidak ada gejala tapi lebih ke problem kosmetik, estetika. Dan kebanyakan pasien tuh sadarnya begitu kurvanya tuh udah gede. Misalnya kan karena kan nggak ada gejala nih. Kadang sadar tuh misalnya anaknya mandi nih, kelihatan sama orang tuanya, dia lagi handukan, kelihatan sama orangnya kok bahunya kok tinggi sebelah. Terus pas bungkuk
kok kayak ada punuk. Nah itu, cuma kalau udah seperti itu, biasanya datang ke kita tuh kurvanya tuh udah lumayan besar, biasanya udah lebih dari 20 derajat. Jarang sekali kita dapatkan kalau pasien tuh yang datang ke rumah sakit tuh di bawah 20 derajat. Ada yang di bawah 20 derajat, tapi mayoritasnya tuh dia udah di atas 20 derajat semua. Karena itu tadi, pertama dia nggak ada gejala, kemudian sadarnya tuh biasanya kalau kurvanya udah besar, karena udah mulai, kalau kurvanya tuh udah di atas 15 atau di atas 20 derajat, udah mulai kelihatan bahunya asimetris, kanan kirinya tinggi sebelah, tergantung konveksnya. Kemudian yang kedua itu pada saat dia bungkuk, nah itu ada punuk, ada ham kalau kita bilangnya itu, ham. Nah kemudian tadi pertanyaannya apa? Olahraganya dok. Ya olahraganya. Jadi sebenarnya olahraga apapun boleh, nggak masalah. Kecuali kalau dia ada gejala. Yang sering kita temukan pada skoliosis itu, mayoritas memang tidak ada gejala, tapi ada juga yang bergejala. Cuma saya dari dalam praktek saya sehari-hari jarang sekali menemukan yang ada gejalanya. Yang ada gejalanya apa biasanya selain problem kosmetik? Nyeri pertama, nyeri punggung, nyeri pinggang. Itu disebabkan karena adanya imbalance dari ototnya. Karena dia ngelengkung, pasti sisi kanan sama sisi kiri itu berbeda. Tidak seimbang. Jadi yang satu ketarik, satu kendor. Nah itu kadang yang bikin keluhan nyeri punggung atau nyeri pinggang. Kemudian masalah yang kedua adalah adanya gangguan kardiorespirasi. Nah ini ya, sesak nafas itu. Ini sering terjadi pada pasien-pasien yang kalau kurvanya itu di kurvanya torakal, bagian torakal, terutama dia kalau ngelengkungnya itu ke arah kiri karena ada jantung di situ kan. Nah dia menekan jantung. Itu pun tapi kalau itu biasanya kalau kurvanya itu udah besar sekali, itu menekan jantung sehingga tentunya kapasitas kardiorespirasi juga mengalami penurunan. Nah itu kadang baru lari sedikit sesek gitu. Nah, kalau itu tentu harus kita asesmen ulang lagi, dan olahraga pun ya boleh olahraga tapi ada batasan-batasan. Tapi mayoritas sih idiopatik. Seperti saya sebutkan 80% kasus skoliosis itu pasti idiopatik, tidak ada gejala. Jadi biasanya pasien tuh nggak ada keluhan. Hanya masalahnya tuh di kosmetik aja. Selalu ya dok ya, kosmetik ya. Iya, dok, kosmetik. Kadang bahayanya kosmetik ini kalau lingkungannya tidak support, itu bisa memberikan gangguan emosional dan perilaku pada anak juga. Kalau bisa bikin anaknya minder, seperti itu. Oke dok. Lalu untuk skoliosis ini dok, apakah bisa sembuh total dok pasiennya dokter? Nah kalau bisa sembuh total ataunya sebenarnya tidak bisa sembuh total. Kemungkinan akan dia menetap skoliosis itu. Bahkan yang udah biasanya kalau kurvanya itu udah lebih dari 40 derajat itu kan dioperasi. Bahkan operasi pun biasanya dia nggak bikin lurus sempurna. Pasti tetap ada bengkoknya walaupun mungkin minimal ya, mungkin cuma 5 sampai 10 derajat. Jadi dia nggak akan bisa sembuh sempurna, akan menetap dia. Bahkan beberapa pasien tuh yang udah pakai brace, itu dia pakai brace-nya sampai dewasa. Sampai dewasa. Berarti dalam jangka waktu yang panjang. Iya, dalam jangka waktu panjang. Makanya idealnya itu, tapi kalau memang kurvanya itu masih minimal datang ke kita, katakanlah 5 derajat, 10 derajat, itu chance untuk sembuhnya ya mungkin lebih tinggi. Selama masih dalam usia pertumbuhan. Berarti batasannya di usia pertumbuhan ya dok? Benar. Jadi makanya kalau misalnya ada pasien skoliosis datang ke kita, umurnya misalnya katakan berapa umurnya? 25 tahun. Tentu juga di mana usia pertumbuhan tulang berhenti, itu malah kita enak, ya udah nggak usah takut, kelengkungannya nggak akan nambah lagi. Udah mentok kelengkungannya. Cuma kalau datang ke kita masih usia pertumbuhan, kalau usia pertumbuhan itu kan memang rata-rata perempuan itu di 16 tahun, laki-laki 18 tahun. Tapi sebenarnya penilaian objektif itu untuk menilai apakah tulangnya tuh udah matur atau belum, ya tentu dengan menggunakan pemeriksaan itu Ronson pelvis untuk menilai research sign-nya. Jadi dari research sign kita bisa menilai osifikasinya. Kalau sudah mencapai 100% artinya, atau research sign 4 itu sudah matur sempurna. Tapi kalau belum, nah itu. Kenapa kalau bahaya kalau misalnya skoliosis datang ke kita masih usia pertumbuhan dan kalau manajemennya nggak baik? Karena kan tulang itu kan tetap tumbuh dari epifisinya. Sementara track yang ada itu udah salah, udah keliru. Jadi dia ngikutin track yang salah. Makanya kalau misalnya nggak diterapi dengan baik, kemungkinan besar itu kelengkungannya pasti akan bertambah. Dan teorinya juga bilang kalau skoliosis struktural itu dia progresivitasnya lebih progresif dibanding yang non struktural, yang fungsional.
Oke dokter, mungkin sahabat Depati di rumah tuh pengen tahu nih dok, tindakan pencegahan apa yang bisa diberikan nih buat sahabat Depati di rumah? Ya, jadi kalau tindakan pencegahannya sebenarnya yang pertama paling penting adalah postur. Oke dokter. Jadi pada saat terutama yang pekerja kantoran ya, yang mungkin sehari-hari itu mayoritas duduk, Ya dokter. itu kan sering kita jumpai itu duduknya tuh tidak dalam posisi yang ergonomis, yang ideal itu. Ya, dok. Jadi harusnya kan duduk itu dalam posisi yang ergonomis. Yang ergonomis itu bagaimana? Contohnya pertama, terang itu dalam keadaan erect, tegak ya. Jadi tulang belakang dari leher sampai ke pinggang itu dalam keadaan tegak. Leher juga nggak boleh ada nunduk. Intinya tegak, dalam posisi tegak. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan erect. Erect itu berdiri tegak. Jadi pada saat duduk pun harus tegak. Cuma kalau pekerja itu kan kebanyakan karena mungkin ngadep laptop kan seringnya nunduk ini. Ya bungkuk. Nah itu kalau sebentar ya tidak masalah, tapi kalau dilakukannya dalam waktu lama, sehari terus berbulan-bulan, bertahun-tahun, akan menyebabkan masalah. Salah satunya skoliosis. Cuma memang yang sering umum adalah yang sering jumpai adalah nyeri leher kan, nyeri punggung, nyeri pinggang bisa. Tapi skoliosis juga bisa dari situ. Karena salah satu penyebab skoliosis non struktural fungsional adalah postur yang buruk. Postur yang buruk baik pada saat duduk, jalan, tidur, nah, itu bisa semua itu. Berarti nih dok, pada pekerja ataupun karyawan yang posisi duduknya bungkuk nih dok, dan dalam jangka waktu yang lama tuh dapat menyebabkan skoliosis ya dok Bisa, ya? Meningkatkan faktor resiko meningkatkan ya faktor dok resiko juga itu. Karena itu postur yang tidak ergonomis. Makanya harus diset sebenarnya ketinggian mejanya, ketinggian kursinya, bahkan jarak siku antara keyboard dengan itunya itu juga harus. Semuanya tuh kalau ergonomis memang harus ergonomis. Harus ergonomis ya dok ya? Iya. Oke dok. Untuk yang terakhir nih dok, mungkin ada take home message nih dok buat teman-teman di rumah, terutama buat sahabat Depati dokter. Iya, take home message-nya harapan saya adalah orang tua itu lebih aware ya, terutama yang punya anak-anak usia adolescent ini 10 sampai 18 tahun. Atau enggak, di bawah itu juga sebenarnya udah harus aware juga anak-anak SD, karena kebanyakan yang datang ke praktek saya itu SMP, usia-usia SMP. Usia-usia adolescent. Cuma kurvanya tuh udah lumayan berat, 15 derajat, 20 derajat, rata-rata di atas 20 derajat. Yang saya yakin mungkin proses skoliosis udah terjadi pada saat dia SD. Cuma karena bukan gak aware sih, mungkin karena nggak ada keluhan tadi itu, anaknya nggak ada keluhan, orang tua juga nggak terlalu merhatiin, jadi nggak ketahuan. Sebenarnya kan pemeriksaan untuk menentukan skoliosis sangat mudah dilakukan. Jadi ada yang namanya itu, kita cukup lihat bahunya aja, minta anak berdiri tegak, tentunya nggak pakai itu ya, nggak pakai pakaian. Minta anaknya berdiri tegak, kita lihat simetrisasi bahunya antara kanan sama kiri. Kalau dia nggak simetris, tinggi sebelah, entah kanan atau kiri yang lebih tinggi, itu kemungkinan besar sudah terjadi skoliosis. Kemudian tes yang kedua adalah minta anak untuk melakukan bungkuk, tanahnya sejauh mungkin mencapai lantai atau tanah. Nanti kita lihat dari arah belakang. Nah, kalau dia skoliosis, dia akan ada asimetris juga antara kanan sama kiri. Dia terlihat seperti ada punuk onta. Kita bilangnya ham. Ham itu adalah protrusinya, jadi tonjolan dari costa posteriornya itu. Karena kan kolumna vertebralnya mengalami rotasi. Jadi costa posterior yang melekat di kolumna vertebral juga ikut muter, ngangkat. Makanya timbullah punuk itu. Jadi punuk itu ya tulang memang, tapi itu tulang iga, tulang costa posterior. Jadi cuma dua itu aja. Jadi cukup lihat, misalnya anak habis mandi, coba lihat berdiri dulu, lihat baunya simetris, oke. Coba bungkuk, tangannya juga ke bawah sampai ke tanah, bungkuk sampai maksimal, lihat dari belakang. Kalau sejajar ya aman, tapi kalau udah ada tonjolan dikit aja, kelihatan dia biasanya itu. Langsung terlihat ya dok? Langsung terlihat, kalau sudah ada ham pasti terlihat, walaupun minimal, walaupun tingginya cuma 1 cm, 2 cm itu sudah terlihat. Saya juga kalau poliklinik ya itu aja yang pemeriksaan yang saya lakukan itu. Tidak susah-susah. Jadi harapannya semakin dini kita tahu, semakin dini penata laksananya ya tentunya progresivitas kelengkungannya juga bisa dicegah gitu. Oke, terima kasih banyak Dr. Dito atas Sama-sama. sharing ilmunya kepada sahabat Depati di rumah. Tentunya nih udah gak kerasa udah di penghujung acara podcast kita pagi ini. Untuk menutup podcast tentunya saya akan memberikan sebuah pantun lagi nih teman-teman. Anak-anak pergi mengaji, pulang mengaji, membawa bingkisan. Saya akhiri podcast hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Terima kasih Dr. Dito, Sama-sama. terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.